Nice. Terima kasih banget Dinda udah sharing studi kasusnya. Yes. Menarik banget. Terutama studi kasus ini berhubungan banget, sangat relatable banget ya sama pandemi sekarang ini. Betul. Makasih banget udah presentasinya sangat very well structured dan itu menjelaskan prosesnya secara baik gitu. Pertama, kelihatan banget kalau Dinda tuh passionate banget gitu. Jadi aku sih impress banget dari hasil studi kasus yang kamu present itu. Kamu kelihatan banget meskipun nggak belajar tentang ini di sekolah, tapi kamu baca-baca di artikel, terus kamu mencoba untuk mengerti dan mengaplikasikan sendiri. Jadi lebih ke apa ya, self education gitu. Itu bagus banget dan kayaknya untuk teman-teman yang lain mungkin bisa dicontoh juga dengan baca artikel, kita cari tahu sendiri informasi itu dan mencoba mengaplikasikannya. Dan Dinda kan juga mengaplikasikannya juga lakuin aja gitu, just do it gitu kan. Hajar aja Kak. Ada beberapa hal, ada beberapa poin yang aku mau highlight di sini dari yang menurut aku udah baik. Pertama itu kamu respect the framework-nya user-centric design yang ada, si design thinking itu yang ada 5 fase itu, empathize, define, ideate, prototype, sama test. Itu dan aku kelihatannya presentasi kamu tuh terstructure dari 5 steps ini dan itu sangat baik untuk memperlihatkan prosesnya. Kemudian aku tadi suka juga kamu bikin benchmark dengan platform-platform lain gitu seperti tadi Flow Health sama Relief. Nah itu bagus juga. Ya itu ngebantu kita ngelihat apa sih solusi yang udah ada. Jadi kita nggak reinventing the wheel gitu. Udah ada yang solusi yang serupa dan tapi mereka kayak gimana sih present solusinya itu bisa jadi bahan yang menarik untuk dipelajarin. Terus aku suka juga kamu bikin affinity map. Aku juga pakai affinity map. Jadi kalau misalnya itu tuh ngebantu banget saat setelah kamu interview orang, kamu itu mensynthesize hasil insight-nya itu dengan baik. Jadi kamu bisa prioritize mana aja insight yang penting untuk di develop solusinya. Terus aku juga suka tadi seperti yang Jalu bilang, kamu ngetesnya pakai low fidelity ya. Ya itu di Skill Academy yang di course aku malah bikinnya pakai paper prototype, jadi bahkan belum masuk ke screen. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum aware sama tools, bisa dites dengan kertas sketch gitu. Itu juga bisa. Jadi kelihatan paper sketch. Jadi nggak perlu hasilnya udah jadi, udah final, itu bisa dites juga. Aku suka banget approach Dinda yang itu. Dan yang aku juga suka banget adalah yang terakhir, kamu tuh summarize, kamu refleksi apa yang kamu pelajarin gitu. Jadi bukan berarti nah ini adalah solusi yang terbaik gitu. Oh ternyata di proses ini aku belajar juga sebenarnya banyak hal yang kurang, atau ternyata dari testing kamu bisa ngambil, oh ternyata orang-orang tuh lebih kayak gini ya behavior-nya, kayak semacam ya summarize dari apa yang udah kamu pelajarin di selama design proses ini. Nah, jadi itu hal-hal yang baik yang aku bisa kasih ke kamu. Terus ya kalau misalnya aku ngerti nih, jadi kamu mulai dari problem kan ya. Problemnya itu orang tuh stres dengan berita-berita di media tentang coronavirus kan, bener kan? Jadi itu nggak punya impact yang baik buat mental health mereka. Benar nggak kayak gitu? Betul, kayak gitu Kak. Terus dari kamu interview beberapa orang, kamu menemukan bahwa orang tuh informasi apa aja sih, kamu pengen cari tahu informasi apa aja sih yang bisa bikin yang mereka butuhkan untuk overcome masa-masa pandemi ini. Ya, informasi apa yang mereka butuhkan seputar coronavirus gitu. Ya. Jadi kamu bisa tahu gimana ngasih informasi yang tepat buat mereka, gitu kan? Ya. Terus kamu juga nyari kira-kira platform apa yang udah ada di mana kamu bisa mengincorporate solusi kamu ini dalam sebuah fitur. Betul. Saya kayak belajar
sama konsep yang udah ada kayak gitu. Dan saya coba adaptasi kira-kira gimana. Tapi kamu ngambilnya contohnya Alo Dokter ya? Betul. Alo Dokter untuk kamu bisa masukin yang kamu bilang tadi intervensi atau bisa incorporate. Ya. Kalau aku secara general ada beberapa hal yang sebenarnya aku ngerasa mungkin agak miss di sini, yaitu kayak problem dan solusinya nggak tahu apakah ini benar-benar match gitu. Makanya aku butuh pertanyaan nih, ngasih pertanyaan kamu ya. Nanti kamu bilang kamu interview beberapa orang di awal yang stres tentang pandemi. Setelah baca berita yang nggak baik gitu yang bikin mereka tentang stres. Virus Corona. Ya, nah aku pengen nanya kamu gimana sih ngerekrut orang-orang ini? Pertama ngerekrutnya karena lagi masa pandemi ini saya bermodalkan chat di grup ya, biasalah di grup mulai dari SD, SMP, SMA, kuliah, dan beberapa teman-teman komunitas desainer juga kayak gitu. Saya coba tanya kira-kira ada nggak sih yang kalian aktif untuk ngikutin sih pemberitaan sih tentang si corona ini kayak gitu. Gitu. Oke, berarti lebih ke informal ya, maksudnya lebih ke nanya ke teman-teman gitu ya. Betul. Siapa aja yang tapi kamu mentargetkan orang-orang ini sebagai orang-orang yang baca berita kah atau apakah lebih ke demografinya gimana, usianya gimana, terus kayak mungkin apakah mereka behavior mereka terhadap membaca berita itu seperti apa gitu. Kamu ada nggak sih kayak semacam gambaran persona yang pengen kamu rekrut atau pengen kamu interview? Sejujurnya Kak, sebenarnya waktu tahap perekrutan partisipan tersebut, saya nggak pakai metode approach persona tersebut gitu. Tapi saya cuma nulis kriteria partisipan saya tuh siapa dan mereka tuh apa. Maksudnya apa tuh? Maksudnya siapanya adalah orang-orang yang aktif untuk mengikuti pemberitaan media tentang si virus corona seperti itu. Jadi kalau untuk range umurnya juga saya tentuin di antara 20 sampai 30 karena saya ngerasa lingkungan saya sih belum ada yang di atas 30 tahun ya. Jadi saya ngelihat keterbatasan lingkungan saya juga untuk saya dapetin partisipan tersebut. Jadi intinya sebenarnya saya nggak punya persona yang beneran di breakdown daripada seperti yang ada di banyak di artikel ya tentang si persona itu gitu. Karena jujur aja Kak, saya masih belajar juga tentang si persona itu. Jadi saya belum pede lah buat nerapin si persona itu gitu. Jadi akhirnya saya cukup mengecilkan approach-nya saya, yaitu hanya menentukan kriteria partisipannya aja, yaitu range orang-orang yang di antara 20 sampai 30 tahun yang aktif mengikuti pemberitaan tentang si media tentang si virus corona tersebut kayak gitu. Jadi untuk personanya sih sebenarnya nggak ada yang seperti diteori-teorikan, tapi saya saya cuma pakai metode nentuin kriteria partisipannya seperti apa kayak gitu sih. Nah, aktif ngikutin pemberitaan itu di mana, di TV kah atau di kan tadi kan soal Dinda bilang Alo Dokter ya, Alo Dokter sebagai tempat untuk bisa incorporate solusinya Dinda gitu kan. Makanya aku ngeliat di sini sebenarnya mereka tuh pakai aplikasi Alo Dokter atau enggak, apakah mereka mungkin ngikutin news mungkin mereka download aplikasi news apa gitu, atau mereka lebih kayak nonton TV gitu. Itu behavior mereka gimana saat mereka ngikutin news ini? Kalau saat proses di kasus saya kemarin, saya nggak menentukan medianya apa ya, seperti itu ya Kak. Nggak spesifik hanya media televisi atau hanya media di online telemedis seperti itu. Tapi saya open buat siapapun yang aktif untuk mengikuti pemberitaan tersebut dan yang pernah membuka salah satu situs telemedis online gitu. Dan beberapa itu makanya saya temukan saya kerucutinnya mungkin seperti itu sih Kak, orang-orang yang aktif mengikuti perkembangan virus corona dan pernah membuka situs telemedis online saat si corona ini terjadi, kayak gitu sih Kak. Oke. Ya, oke, udah jelas sekarang. Berarti mungkin di fokusnya tuh lebih ke ya mungkin bisa dijelasin di situ Dinda pas ngasih tahu mendefinisikan masalahnya itu fokusnya itu ke orang-orang tiga kriteria ini, jadi lebih jelas. Siap. Gitu.
Terus yang kedua itu ya tadi aku bilang aku missing persona ya. Jadi mungkin bisa dimasukin juga kali ya ada salah satu bentuk artefak untuk share proses kamu. Persona itu lumayan sangat membantu untuk gimana kita bisa fokus ke siapa sih yang sebenarnya mengalami masalah ini. Diperjelas aja gitu. Dan jadi solusinya Dinda tuh benar-benar pas buat orang-orang ini. Gitu. Ya apakah mereka juga mungkin selain dari demografi, informasi demografi kan sebenarnya nggak terlalu ngasih tahu banyak ya, cuman lebih ke behavior mereka. Tadi di yang tadi aktif untuk ikut pemberitaan itu penting banget. Dan yang kedua pernah membuka situs telemedis online itu juga penting. Jadi mereka aware sama mental health yang mereka mungkin ya, orang-orang yang lebih aware. Mungkin dari situ itu yang kayaknya agak miss gitu. Dan apakah mereka tech savvy, apakah mereka download aplikasi? Karena ini kan Dinda kan tadi bikinnya mobile kan solusinya. Emang sih kalau kita bikin sesuatu better mobile first ya, karena semua orang kan banyak yang pakai mobile. Dan kayak Alo Dokter, aku kurang tahu apakah itu lebih banyak lebih ke aplikasi atau lebih ke ada website-nya juga. Nah itu mungkin bisa dijelasin sedikit informasi tentang Alo Dokter itu supaya bisa pas gitu sama target grupnya Dinda yang mungkin mereka tech savvy, pakai apps terus atau gimana gitu, biar lebih mantap aja. Gitu. Terus aku juga pengen nanya nih, kenapa sebenarnya tadi udah terjawab sih, cuman aku penasaran aja kenapa nggak ada targetnya ke platform media. Kenapa buat yang tadi mental health si telematis online itu? Media nggak tahu apa aja sih media-media di Indonesia tuh yang bisa dilihat di download apps-nya. Oh gitu. Sebenarnya sih karena kepikirannya gini sih Kak. Karena saya merasa si situs telemedis online ini nyediain fitur-fitur yang berhubungan sama corona tadi ya, yang risk check COVID-19 itu gitu. Dan saya ngelihat orang-orang juga mulai pada ngeh tuh sama si fitur tersebut. Jadi saya ngerasa, oh kalau mereka lagi corona seperti ini atau lagi ada pandemi gini, atau mereka lagi sakit lah basisnya, mereka tuh carinya ke telemedis online artikelnya gitu. Jadi saya ngerasa asumsinya adalah ketika masyarakat ngerasa ada masalah kesehatan, yang mereka buka artikel di spesifik telemedis online kayak gitu. Jadi aku nggak, jadi saya nggak fokus ke arah medianya seperti apa, tapi lebih ke situs telemedis online yang diberikan tuh seperti apa itu. Tapi saya kemarin emang cenderung lebih fokus untuk bikin si fitur pengelola stres tersebut sih Kak. Soalnya di sini si Alo Dokternya sendiri nggak kamu liatin sebagai si benchmark ya? Oh gitu. Bener nggak? Secara untuk dalam tahap prototyping sebenarnya saya benchmarking sih sama si Alo Dokter gitu, karena saya merasa saya ngambil struktur informasi yang ada di sana dan saya pengen intervensi si website Alo Dokter itu gitu. Jadi kalau benchmarking saya tetap pakai Alo Dokter juga sih Kak. Ya soalnya kan karena kamu di sini mau mengimprove si Alo Dokter kan, mungkin bisa dilihat sedikit kira-kira ini Alo Dokter kayak gimana sih sekarang tampilannya, kurangnya di bagian apa aja sih? Jadi di situ kamu bisa bisa lebih gitu. Karena kan yang aku lihat kan kamu mencoba untuk meredesign si Alo Dokter ini kan, mungkin bisa lebih ke diarahinnya tuh ke situ. Jadi mungkin kasus kamu lebih ke apa sih tadi judulnya BTW? Sorry. Konsep mengelola stres di kala pandemi. Di kala pandemi, tapi mungkin bisa difokusin konsep pengelola stres untuk ke situs telematis online. Oh, oke. Jadi kalau misalnya kamu tadi studi kasusnya itu kan luas banget ya. Jadi aku mikirnya, oh ya solusinya mungkin bisa selain telematis online ini bisa redesign aplikasi news misalnya. Karena kan itu tergantung dari, makanya aku tanya tadi target grupnya siapa. Kalau misalnya orang banyak yang
mengikutin news platform, terus mereka stres gara-gara, oh nih news ini kok ini banget sih beritanya. Nah, di situ kan kamu bisa either nge-redesign situs news itu, atau yang which is kayaknya nggak mungkin ya, karena news kan mereka ada agenda Ada untuk agenda gitu. menjual newsnya itu kan, ya mungkin bisa sebagai solusi, sebagai masukan aja ya. Karena tadi awalnya problemnya udah luas banget, bagaimana mengatasi stres di kala pandemi, dan fokusnya di news kan, mungkin bisa kamu bisa bikin baru dari scratch juga gitu. Produk dari scratch, gimana sih kamu bisa mengkurasi news di situ yang ada informasi tentang how to, misalnya how to wash your hands, atau kayak lebih sesuatu yang sifatnya tuh informatif dan memberi sesuatu yang positif gitu, memberi hope, contohnya gitu loh. Bisa jadi, karena kalau misalnya kita ngomongin problem solving, tadi problemnya Dinda kan luas banget, itu banyak sekali problem statement-nya. Problem statement itu bisa how might we provide better news platform, how might we provide better news in telemedic online. Jadi bisa macam-macam, bisa telemedic, bisa news, bahkan bisa ke hal-hal lain gitu. Nah, ini bisa dicek juga, mungkin ini namanya problem statement melalui proses how might we itu ya, how might we problem statement itu. Gitu. Jadi ya udah cukup jelas kan ya Dina, kalau aku masukannya kayak gitu. Siap, udah cukup jelas kok Kak. Ya. Terus apa lagi ya? Jadi tadi berarti kamu bisa redesign atau start from scratch. Ya. Jadi itu bisa dua hal itu. Kalau mau bikin lebih keren lagi, mungkin bisa start from scratch kan, jadi lebih menantang gitu. Lebih menantang sih Kak. Iya kan. Terus how to aku ada ini juga. Iya, tadi Dina sempat bilang nggak sih ada apa aja informasi yang dibutuhkan? Gimana kamu mengorganize informasi apa aja yang dibutuhkan? Karena kan tadi Dinda solusinya ada memberikan video-video untuk meditasi. Itu apakah benar-benar yang disebutkan oleh para user yang kamu interview atau gimana? Partisipan. Iya. Oke. Aku mungkin boleh balik ke slide dulu ya, Kak? Ya, boleh. Oke, jadi mungkin ini proses yang benchmarking tersebut, yang saya katakan benchmarking. Saya pakai ngebedah konsep model, atau si model konsepnya si dokter ini gitu. Betul sih, saya sempat nge-mention salah satu hal yang saya idekan itu adalah bikin konten bikin konten yang isinya informasi tentang pedoman-pedoman kayak step by step buat menghadapi si pandemi ini dan wawasan tentang si virus corona itu gitu. Karena gunanya buat biar memberikan kesiapan lah kepada si partisipan kepada si pengguna dokter ini untuk bisa menghadapi si wabah ini gitu. Tapi pas lagi proses berjalannya saya malah cenderung emang fokus ke bagian si kelola stres ini sih Kak. Jadi untuk dua hal ini saya nggak karena saya benchmarking dari si dokter itu, mereka udah banyak banget artikel yang ngomongin wawasan, ngomongin tentang pedoman tentang si virus corona ini gitu. Cuman mungkin emang karena bentuknya artikel, saya nggak tahu mungkin kebiasaan orang-orang kalau artikel itu cenderung bosan apa gimana. Tapi kalau di Halo Dokter atau di website telemedis online yang lain sudah banyak banget yang jelasin tentang si corona ini virus apa sih dan gimana cara kita menghadapinya gitu. Jadi saya nggak fokus ke solusi tersebut. Jadi saya lebih fokus untuk solusi yang idenya untuk menciptakan si fitur pengelola stres tersebut. Kayak gitu sih Kak untuk proses studi kasusnya. Oke. Berarti tadi ada informasi yang penting itu ada step by step dan juga wawasan in general ya. Gimana Dinda bisa mengkurasi informasi apa aja yang ada di fitur ini. Betul. Yang ada di website Halo Dokter. Website Halo Dokter. Dan ya aku tertarik juga sih bakalan misalnya hasil dari solusi kamu ini, apakah benar mereka tertarik untuk ngelihat meditasi, video-video meditasi itu, karena itu mungkin kalau misalnya itu akan, nggak tahu ya, aku mungkin belum tahu market di Indonesia kayak gimana, cuman kalau untuk
di sini itu banyak banget yang pakai untuk meditasi dari video, dari suara. Nah itu kan mungkin di Indonesia beda ya, orang lebih ke apa sih behavior mereka, apakah meditasi itu salah satu cara yang diminati sekarang dan berguna buat mereka, atau itu solusi baru yang kamu coba tawarin. Itu juga menarik sih untuk tahu. Oke. Mau nambahin Kak, Ya. kemarin pas lagi riset itu sih sebenarnya saya nemu beberapa partisipan yang ketika saya tanya gimana caranya kalian menghadapi si pandemi inilah sekarang, dan mereka sempat mention beberapa hal tentang meditasi online tersebut gitu, atau mereka cenderung untuk ngurangin si baca-baca artikel lah, jadi mereka membatasi informasi mereka gitu. Dan saya jadi terinspirasi gitu dari salah satu partisipan itu yang bilang, salah dua partisipan yang bilang, oh saya pakai meditasi online kalau misalnya saya lagi stres, nggak hanya COVID doang sih gitu. Dan saya ngerasa, oh mungkin meditasi online bisa jadi salah satu solusi yang ditawarkan kepada user ya. Dan saya pengen ngetes, makanya kemarin saya masukkan itu ke dalam ide saya, pengen saya tes juga kira-kira partisipan menganggap baik nggak sih si fitur ini. Dan dari beberapa partisipan yang saya wawancarai sih memang hasilnya mereka cukup puas dan ngerasa antusias lah terhadap si fitur ini gitu. Tapi mungkin kalau ada riset lanjutan yang untuk skala yang lebih besar, mungkin akan lebih kejawab sih Kak. Iya, betul. Ya, karena kan risetnya ini untuk 5 orang ya, mungkin ini sebagai masukan juga buat teman-teman yang lain. Jadi untuk kita mengetes sebuah solusi itu memang 5 dari 5 orang tuh sangat dianjurkan untuk mengetes, namanya usability, lebih ke how usable solusi yang kita bikin sebagai desainer, kita tawarkan. Tapi setelah itu harus ada semacam validasi lagi dalam bentuk kuantitatif study gitu. Jadi biasanya mungkin dalam bentuk A/B test. Jadi kita launch dulu hasilnya, terus nanti kita lihat berapa orang yang pakai fitur ini. Atau bisa juga kita bikin survei yang jumlahnya lebih besar, sampel grupnya lebih besar, bisa ratusan orang gitu. Kita tanya ke mereka, kira-kira seberapa berguna nggak sih si fitur ini buat mereka. Jadi kita tanya rating scale gitu, bisa dari skala 1 sampai 10, seberapa berguna fitur meditasi ini. Jadi ada validasi juga dari sampel grup yang lebih besar gitu. Tapi kan pada ya itu sebagai masukan aja. Tapi in general aku ngelihat ini sebagai dari cara mindset dan bagaimana kamu mencoba untuk mengaplikasikan si framework design thinking ini udah sangat baik, dan itu udah awal yang sangat baik gitu untuk Dinda yang baru pertama kali bikin studi kasus, makanya keren banget gitu. Dan mungkin aku bisa ngasih masukan ya, sorry Jalu, kalau masih ada waktu aku masih bisa ngasih masukan tentang lebih ke struktur bikin studi kasus yang menurut aku bagus. Boleh Kak? Gimana Jalu? Oke. Jadi struktur yang pertama, coba Dinda bisa mulai nggak yang di awal. Jadi buat teman-teman nih yang mau bikin studi kasus, ini bisa dicontoh strukturnya. Terutama nih dimulai dari bagian halaman pertama. Halaman pertama itu mana ya Dinda? Yang judul. Yang ini bukan yang judul. Bukan judul. Nah, iya ini. Nah, di sini memulainya itulah dengan judul, mulai dengan nama project, dan short summary. Masih loading ya? Oke. Nih, jadi nama projectnya itu mungkin Dinda bisa namain gitu, yang keren, yang apa gitu. Misalnya Dinda namain sendiri. Oh, oke. Jadi kayak, jadi orang tuh apa nih, lucu banget nih, orang jadi tertarik gitu, pengen tahu. Terus udah gitu jelasin sedikit, nah summary ini udah oke, mengurangi rasa panik yang berlebihan. Jadi ini apa sih tentang apa? Nah mungkin tadi kan aku ngasih masukan ya, lebih fokusnya mungkin ke si telemedis online. Oh ini udah ya? Ya udah oke, sip. Terus di strukturnya juga berdasarkan design thinking framework yang tadi di halaman kedua, itu udah bagus. Jadi make sure ada juga nih yang halaman yang satu lagi yang frameworknya. Nah ini kan Dinda strukturnya pakai ini. Nah aku ada yang nanya kemarin, Kak, aku lupa user testing nih gimana ya. Jadi cuma sampai prototype doang, terus studi kasusnya cuma sampai situ gitu.
akan ya mungkin baik, tapi proses pembelajarannya jadi kurang maksimal. Jadi sempetin aja waktu untuk testing supaya kamu bisa lebih baik gitu mendeliver si case study-nya. Terus use artifact sama artifact design. Artifact kayak semacam tadi kan Dinda bikin user flow, bikin wireflow, terus tadi aku sempat bilang bikin persona, ada customer journey map-nya juga. Tadi coba kasih lihat Dinda. Ini juga salah satu bentuk ya affinity map, sketch kayak gini. Ini dimasukin juga karena ngasih lihat proses gitu. Nah, itu sangat bagus. Terus sebaiknya di akhir itu kamu ngasih demo. Tadi ada dikasih demo nggak ya? Jadi demo itu lebih ke kayak solusi apa aja yang udah kamu bikin. Terus diulang lagi gimana sih solusi tersebut solving the problem. Jadi karena kamu awalnya kan bilang problemnya ini. Nah ini solusinya gini loh. Jadi kamu tuh kayak ngasih demo. Nah demonya itu bisa bentuk prototype kayak tadi atau bisa juga dalam bentuk video yang interaktif gitu. Terus habis itu aku suka banget yang tadi kamu nutup pakai learning ya, refleksi itu bagus banget. Itu aku encourage buat teman-teman juga karena proses desain itu kan bukan sesuatu yang fix gitu. Itu prosesnya tuh selalu berkembang, selalu berubah gitu. Jadi setiap saat ya harus iteratif prosesnya, nggak stop sampai di situ aja gitu. Jadi aku juga sempat ketemu beberapa desainer yang kayak ini solusi desain gue it's the best design solution. No, kamu tuh harus terus belajar karena desainnya itu berubah, market itu needs-nya berubah, behavior orang berubah gitu. Jadi nggak ada tuh namanya desain yang final. Gitu. Sama mungkin tambahan lagi, Dinda bisa masukin tools apa aja yang dipakai. Tadi aku ngeliat ada tulisan Miro ya. Iya, ada Miro, ada Mazi. Itu nah, perlu ditulis ya Kak ya. Nah, jadi kan aku sebagai recruiter jadi tahu Dinda itu ternyata bisa pakai tools ini itu. Atau kalau misalnya teman-teman belum bisa belajar tools, belum ada knowledge-nya, bisa juga pen and paper. Sesimpel itu. Itu juga nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya kalian pakai paper prototype, tulis aja pen and paper juga nggak apa-apa. Gitu sih, so far. Nah, thank you ya Dinda udah sharing. Thank you dan udah mendengarkan solusinya. Iya, sudah. Dinda, sharingnya keren banget, insightful banget sih ini. Thank you. Jadi tadi belajar terima banyak. Terima kasih, masih belajar. Ya. Beberapa kayak ternyata yang aku dapetin kayak ternyata research bisa dilakuin remote juga ya. Boleh aku tambahin? Iya, ini sebenarnya tantangan banget sih melakukan riset di saat remote gitu, karena biasanya di pekerjaan-pekerjaanku sebelumnya ngelakuin riset yang datengin langsung ke penggunanya, ngelihat mereka ekspresinya kayak gimana, tapi sekarang jujur aku jarang banget nemuin user yang willing buat di remote video call test gitu. Jadi ya itulah kadang harus kita adaptasi kan approaching research-nya gitu, dan ternyata work sih kalau pakai remote, tapi emang harus menganalisanya lebih dalam lagi, harus lebih kritis lagi karena kita nggak bisa lihat ekspresinya gitu, dan perlu banyak yang digali. Kayak gitu sih Kak. Betul, dan remote itu nggak cuma hanya interview aja. Jadi kalau aku sekarang juga lagi bikin research buat orang travel, jadi aku researchnya observasi juga. Observasi gimana mereka menggunakan sosial media untuk traveling. Gitu. Jadi aku observe aja orang-orang pakai hashtag apa di Instagram tentang travel in Corona times, terus aku observe behavior mereka kayak gimana. Itu juga bisa jadi masukan. Self-education itu penting banget, seperti kita lihat contohnya Dinda yang udah benar-benar meluangkan waktu untuk baca artikel, karena nggak ada pengalaman dan background di bidang itu sebelumnya, karena banyak banget teman-teman juga yang, Kak, saya nggak punya background desain, bisa nggak sih saya bikin studi kasus? Bisa banget, buktinya Dinda bisa, gitu. Ya. Terus mulai aplikasiin aja, dan jangan takut-takut salah, karena karena intinya sih kita harus memulai dengan sesuatu kan, karena aku juga pas mulai bikin portfolio awalnya bikin aja dulu, pas lihat sekarang, dulu
portfolio gue kok jelek banget ya. Terus itu pasti ada perasaan kayak gitu. Jadi yang penting lakuin aja dulu. Terus untuk studi kasus, pilih tadi topik yang kamu tertarik. Nah, ini juga saran juga, mungkin kalau misalnya kalian pengen mentarget satu perusahaan gitu, bisa juga kalian bikin studi kasus dari perusahaan tersebut gitu. Untuk jadi itu bisa kalian biasanya. Jadi kayak yang tadi kalian ya, soal pengen kerja di Play Store gitu ya. Aplikasinya. Ya, atau misalnya aku pengen kerja di Facebook atau pengen kerja di Amazon atau kerja di Netflix. Ya udah bikin studi kasus dari Netflix. Misalnya kalian kan misalnya pakai Netflix juga, oh ternyata kayaknya yang kurang gini-gini, bikin terus kalian kirim studi kasusnya ke orang Netflix. Itu bisa. Aku pernah ada pengalaman kayak gitu, orang yang apply ke Flixbus, bikin studi kasus iseng-iseng, terus kita panggil dia untuk interview karena kita menghargai effort dia untuk bikin studi kasus. Gitu. Ini bisa jadi salah satu contoh juga. Ya, intinya just do it, dan belajar dari artikel-artikel yang ada.